Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Oke, mantap. Fir, kita kan kemarin berkali-kali ke Jakarta ya, hampir setiap minggu. Banyak perubahan yang drastis tuh di Jakarta. Trotoar makin lebar. Betul. Terus banyak bangunan-bangunan baru. Itu gimana Fira ngelihatnya? Trotoar itu kan aku sering lihat ya di YouTube, di vlog-vlog orang di Jakarta. Trotoar makin besar, cuman gak nyangka guys, ternyata pas lihat langsung beneran bagus dan pastinya ramah banget buat pejalan kaki karena itu lebar banget si trotoarnya. Itu sampai bisa ini ya, ada tuh yang main apa semacam rollerblade itu atau apa ya, seng gitu tuh di trotoar tuh. Terus sampai ada yang apa SCBD itu apa? SCBD ya. Citayam tuh apa? Citayam Fashion Week. Nah, itu tuh gimana itu teh? Jadi gini, buat yang belum tahu, jadi di TikTok itu lagi rame ngebahas tentang anak-anak dari daerah Citayam dan sekitarnya yang main ke Jalan Sudirman itu. Karena trotoarnya udah bagus, udah lebar, jadi mereka pakailah untuk nongkrong. Cuman banyak orang yang jadi nggak suka, banyak orang yang terganggu karena mereka itu ninggalin banyak sekali sampah di sana gitu. Itu kan sampai sekarang masih ada kan, masih penuh ramai. Masih. Dan apa itu yang cerita Sandiaga Uno itu mau ngasih beasiswa ditolak? Oh ya, itu jadi Pak Sandi itu ngasih tawaran beasiswa ke salah satu anak yang viral gara-gara fashion Citayam itu. Tapi ternyata ditolak guys. Alasannya ingin fokus berkarir untuk konten. Ya sangat disayangkan, cuman komen-komennya itu bagus. Gitu. Katanya ada yang bilang, gak apa-apa bagus, mending dari awal ditolak. Jadi Pak Sandi nanti kasihin aja beasiswanya buat yang lebih berhak dan mau tentunya. Yang mau ngonten, biarlah ngonten gitu ya. Ya Tapi udah, tetap jalannya masing-masing aja. Tetap perhatikan kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Jangan bikin citra Pak Anies turun gara-gara yang itu tuh buang-buang sampah itu. Kalau Jakarta sekarang udah makin indah. Terus ada apa lagi di Jakarta itu yang berubah setelah Pak Anies menjabat gubernur? Yang terbaru, mungkin nggak terbaru ya, udah cukup lama, tapi ini salah satu kebijakan yang sangat menguntungkan banyak pihak, yaitu persoalan angkutan umum. Jadi buat yang belum tahu, dulu tuh kan Jakarta terkenal sama angkutan umumnya Kopaja, angkot. Pernah tuh dulu Abi tuh penuh sesak, terus nggak nyaman banget lah. Di kendaraan-kendaraan itu ya? Iya. Tahu nggak kenapa alasannya? Nggak tahu. Karena biaya untuk maintenance kendaraan-kendaraan itu nggak cukup. Dulu itu Kayak gitu. Makanya sekarang Pak Anies tuh bikin sebuah sistem yang dinamakan Jaklingko. Jaklingko, betul. apa itu? Singkatan atau? Mau tahu asal usulnya? Mau dong. Asal usulnya Jaklingko. Lingko itu diambil dari salah satu daerah di Manggarai. Diambil dari daerah Manggarai. Oke. Oh, nama daerah. Iya. Oke. Bukan. Oh, Pak. Di Manggarai itu ada bahasa. Oh. Namanya lingko. Oh, makanan. Bukan. Salah Jadi terus. lingko adalah sistem distribusi air di sawah. Jadi bentuknya itu seperti sarang laba-laba. Buat yang belum tahu, ini fotonya. Oke. Jadi semuanya menuju ke tengah. Terus kaitannya sama kendaraan dipakai nama itu apa? Lalu Pak Anies ngambil kata lingko ini dan artinya itu jadi jejaring. Dan tahu nggak fun fact ini? Jaring. Pak Anies ini mengusulkan kata lingko ini untuk diadopsi ke bahasa Indonesia ke Badan Bahasa. Jadi saat ini lingko ini udah resmi. Jadi sebelumnya itu bahasa Indonesia, apa? Bahasa dari Manggarai. Oh. Sekarang dari Manggarai ke Indonesia. Keren. Jadi udah diadopsi jadi bahasa Indonesia. Oke. Jadi artinya jejaring gitu. Jadi buat orang luar pun nggak bingung, link kan bahasa Inggris sama aja tuh artinya. Iya, benar. Ya gitu. Nah, jadi sistem Jaklingko ini, koperasi-koperasi di Jakarta kan banyak banget nih. Nah, ini dikumpulin tepatnya pada Maret 2018. Inget.
Ingat dong. Dikumpulin terus berdiskusi sama Pak Anies. Ini kenapa nih? Padahal di situ posisinya si orang-orang ini tuh pada marah-marah ke Pak Anies. Karena Selama ini pemerintah bikin regulasi, tapi jadi operator juga, marah-marah intinya. Tapi mereka juga berterima kasih karena diajak ngobrol sama Pak Anies. Katanya nggak ada nih gubernur selama ini yang ngajak ngobrol tentang langsung. itu. Iya. Wih, keren. Tapi ternyata diskusi itu berlangsung dengan heboh guys. Karena bayangin aja itu kan dari banyak pihak. Terus ini supir-supir yang turun ke jalan pun gitu. Jadi kan Demo. nggak demo. Oh. Berdiskusi aja, cuman kan biasanya kan keras ya orang-orang seperti itu, jadi cuman di tangan Pak Anies ini bisa berjalan dengan lancar setelah 6 bulan didiskusikan gimana nih sistemnya, terus ada yang namanya actual cost, jadi mereka diskusi berapa sih harga si kendaraan ini supaya AC-nya bisa dibenerin, remnya selalu diganti biar nggak ada yang blong gitu kan. Jadi semuanya udah dihitung dengan pas, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin. Jadi Pak Anies ternyata dalam melakukan pembenahan itu fokusnya adalah pada solusi. Iya betul, diajak diskusi, nggak satu pihak doang. Sementara itu untuk dapat menikmati seluruh rangkaian layanan transportasi di DKI Jakarta yang secara gratis ini, maka diperlukan kartu untuk dapat memasukinya, yakni adalah kartu Jaklingko. Di mana kartu Jaklingko ini merupakan kartu yang terintegritas, bisa menghubungkan atau bisa dipakai untuk masuk dari berbagai layanan transportasi di DKI Jakarta, mulai dari layanan yang tadi gratis, Transjakarta, MRT, LRT, hingga komuter lain, sehingga penggunaan Jaklingko dinilai bisa lebih efisien karena akan ada sistem yang diberikan dan juga membuat layanan ini menjadi lebih hemat digunakan kepada masyarakat secara luas. Yaitu contoh pemimpin yang mengerti keinginan anak buahnya, keinginan rakyat, sehingga dia sendiri turun tangan, dia sendiri langsung memberikan ruang diskusi. Nah ini yang paling penting. Di dalam diskusi itu akan tercipta komunikasi dua arah, bukan pengarahan. Kalau pengarahan kan satu arah, memberikan pengarahan, memberikan petunjuk. Ini bahasanya aja udah diskusi. Dan akhirnya nih setelah si kendaraan-kendaraan ini semuanya disatuin dalam Jaklingko yang fasilitasnya enak, harga lebih terjangkau, dan semua tinggal pakai si kartu ini doang. Sebelumnya, pengguna angkutan umum di Jakarta itu satu hari 350.000. Rata-rata 350.000. Sekarang, 1 juta. Wow, Kenaikan yang sungguh drastis. 150%-an itu kenaikannya. Naik banget, guys. Kira-kira kenapa ya jadi mereka pada mau naik kendaraan umum? Tentu pasti karena lebih nyaman, lebih praktis. Jadi semuanya ada di satu kartu aja. Nah ini yang keren nih, ini yang disebut oleh Pak Anies dalam banyak kesempatan itu, Fir, sebagai bentuk tugas pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah ya, dalam memberikan fasilitas yang mengedepankan kesetaraan. Ya betul. Nah, ini kan kebayang tuh ya, kalau sekarang nih dari 350 sekarang 1 juta lebih ya, mungkin nanti naik 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Kebayang tuh orang kaya, orang miskin naik angkutan kota gitu kan. Anak muda, orang tua naik angkutan umum gitu. Nah, udah itu nanti kesetaraan tuh akan semakin terlihat. Nggak kayak sekarang, apalagi di daerah-daerah lain gitu kan, yang satu desek-desekan naik angkot yang fasilitasnya kurang nyaman, yang ini pakai apa gitu, Pajero, pakai Alphard atau makan helikopter. Mudah-mudahan ke depan daerah lain bisa meniru Pak Anies tuh, diperkuat angkutan umumnya, diperbagus, diperindah, tapi sekaligus win-win situation. Si pengusaha-pengusaha angkotnya pun mendapatkan keuntungan yang layak. Terutama buat supirnya. Nah, iya benar. Karena kejarannya jadinya per kilometer, bukan berapa jumlah penumpang. Iya. Wih, keren. Makanya mereka bakal terus muter. Jadi si penumpang pun dapat kepastian, nggak akan lama nunggunya. Istilahnya ngetem. Iya. Kalau di sini kan masih ini nunggu penuh, ngetem dulu gitu. Iya. Terus bahkan ada yang sesama angkot itu saling kejaran penumpang gitu. Ada penumpang di sana, wah cepet-cepetan gitu ngambil. Nah kalau di Jakarta pasti udah enggak kalau begini, karena hitungannya kan per kilometer.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.